Baik, Bu Trisna, apa nih yang perlu kita pahami dari kebutuhan protein dan gizi bagi manusia? Berapa besar kebutuhannya sebetulnya? Iya, baik Bapak. Jadi protein itu adalah nutrisi yang berperan besar ya dalam menyusun hampir semua sel tubuh kita ya, Mhm. baik itu tulang, otot, lalu juga ada paru-paru, rambut hingga kulit. Jadi protein ini memang berfungsi memelihara atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Nah, di mana salah satu gizi makro yang memiliki peran penting dalam proses pembentukan jaringan tubuh, protein ini turut membantu pembentukan enzim sehingga dapat mengoptimalkan fungsi setiap organ di dalam tubuh. Jadi fungsinya itu selain membantu proses pembentukan sel dan jaringan tubuh yang baru, memperbaiki sel dan jaringan tubuh yang rusak, sebagai sumber juga asam amino, menjaga kesehatan tulang dan otot, mengoptimalkan sistem kekebalan tubuh, dan tentunya yang paling utama menjaga fungsi kognitif otak kita, Bapak. Mhm. Seperti itu. Berapa banyak Ya. kebutuhannya yang dibutuhkan tubuh manusia itu sebetulnya, Bu Trisna? Nah, ini jadi kalau ada beberapa sumber, kebetulan ini saya ambil dari Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2019. Jadi kebutuhan harian protein pada tubuh manusia itu memang dibedakan. Jadi ada untuk bayi, anak-anak, baik untuk kita ya, Mhm. untuk protein laki-laki maupun perempuan. Utamanya itu bahwa hampir untuk usia 6 bulan sampai 9 tahun itu rata-rata dari 15 gram per hari sampai 40 gram per hari. Sedangkan untuk kebutuhan protein bagi laki-laki usia 10 sampai 60 tahun, 64 tahun itu di antara 50 gram sampai 64 gram per hari. Sedangkan untuk yang perempuan itu untuk usia 10 sampai 65 tahun ke atas itu kisaran kebutuhannya di 55 gram per hari sampai 50 gram, 58 gram per hari. Gitu Mhm. Pak Farma. Mhm. Ya, jadi yang saya tangkap di sini selain berbeda-beda setiap tahapan usia, ini juga ada Betul, perbedaan antara laki-laki dengan perempuan ya, Bu betul Trisna ya. sekali. Apa Ya, itu yang membedakan? Apakah karena kebutuhan? Tadi saya lihat sepertinya lebih besar ya kebutuhan perempuan ya. ya betul Lebih betul. besar. Apa energi yang dibutuhkan lebih banyak atau seperti apa? Nah, jadi misalnya tadi ada pembentukan untuk bayi dan anak-anak itu pun karena mereka pertumbuhan ya dari mulai pembentukan di dalam waktu hamil balita gitu ya kan. Jadi itu beragam. Begitu juga yang laki-laki, biasanya kalau laki-laki usia kita taruhlah yang produktif lah ya 16-18 tahun itu 75 gram, tapi kalau bagi wanita 65 gram. Jadi suatu energi yang dikeluarkan laki-laki lebih besar. Nah, Mhm. otomatis jadi kerusakannya itu lebih besar. Jadi sehingga proteinnya juga yang dibutuhkan lebih besar. Seperti itu, Mhm. Pak. Kabarnya juga untuk perempuan di masa pubertas juga lebih tinggi ya, dan ketika Iya, hamil dan menyusui seperti itu. Nah, itu betul, rata-rata betul kebutuhannya sekali. seberapa itu, Bu Trisna? Iya, jadi kalau misalnya bagi wanita usia-usia di bawah sekitar 6 sampai artinya di sekitar balita lah ya, Mhm. ya biar biar mudahnya itu berkisar antara 15-20 gram. Nah, tetapi kalau misalnya wanita sudah di atas 10 tahun, 12 tahun itu ya walaupun sedikit 5 sampai 10 gram itu tapi sangat menentukan. Dia di 55, sedangkan kita biasanya di remaja itu 65 gram. Seperti Mhm. itu, Pak. Per Mhm. hari ya, Mhm. per hari. Nah, Ya. itu kalau dikonversi ke dalam bentuk makanan misalnya daging atau tahu tempe, itu ukurannya seberapa ya kalau Nah, 50 sampai ini 70 kilogram? ya menarik Gram ya sekali ya memang. maksudnya. Contohnya saja ya. Contohnya ini biasanya kalau di sumber saya baca di jurnal gitu ya kan, dari teman-teman juga saya sering diskusi, yang paling mudah itu di berat badan. Jadi apabila berat badan kita ya kan proteinnya itu adalah berat badan misalnya 55 kilogram. Jangan lihat saya Pak, kalau saya ini udah overweight ya. Misalnya 55 kilogram, maka kebutuhan proteinnya itu adalah 55. Kebutuhan proteinnya 0,8 gram kan ya, Oke, jadi per kilo. 0,8 dikali Dikali satu ya. 55, berat Oke. badannya Bapak, berat badannya Mhm. saya gitu ya. Mhm. Seperti itu Pak. Nah, Mhm. nanti tinggal dikonversi kalau kita misalnya
makan biskuit gitu ya kan, itu kita harus tahu juga informasi nilai gizi di yang makanan kita makan itu berapa Pak, Mhm. gitu seperti itu. Jadi Mhm. kalau misalnya persajinya 32 gram persajinya, atau misalnya satu kemasannya atau 100 gram, nah berarti tadi kalau kita baru 55 gram ya kita makanlah 2 keping, Mhm. seperti itu Pak. Iya, barusan Ya, saya sebelum perbincangan ini saya sempat tengok ada jokes di media sosial. Itu ada seorang pria, dia makan keripik, terus dia timbang di sebuah timbangan elektrik seperti itu ya. elektrik ya, ya betul. Jumlahnya nol, nol nol, karena nggak terdeteksi oleh timbangan tersebut. Jadi dia makan sampai habis itu ininya. Karena setiap satu Betul Pak. ditimbang ini jokes saja Bu. Baik, Iya betul Bu betul. Trisna, sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita. Ada Pak Ari nih di Cikupa nih. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kita sapa dulu ya Pak Ari ya. Iya, Halo, selamat sore Pak silakan. Ari. Sore Mas, Iya, silakan Pak Ari. ya topiknya menarik banget nih. Yang ingin saya tanyakan Bu adalah kalau untuk orang yang aktif berolahraga, ya kita tidak bisa katakan aktif lah ya. Contohnya misalnya saya setiap hari misalnya lari 10 kilo gitu ya, 10 kilometer sebagai rutinitas gitu ya. Apakah kebutuhan protein saya tetap 0,8 per kilogram berat badan? Nah, kira-kira berapakah yang, karena kalau kita di dunia olahraga tuh ya ada yang sampai kan, kalau orang suka nge-gym gitu, fitness gitu ya, itu ada yang sampai 2 gram per kilogram berat badan karena ototnya kan sering dirusak terus harus dibentuk lagi gitu. Kira-kira berapa yang paling aman, dan kalau over itu seperti apa? Kemudian ada beberapa jenis kan, kalau saya tidak salah, kalau salah dikoreksi dulu, itu ada yang sudah bentuknya BCAA ya, brain chain amino acid gitu, yang lebih mudah terserap. Apakah itu berbeda kalau kita konsumsi itu lebih aman daripada kita mengkonsumsi protein yang crude gitu? Mungkin dua itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Iya Pak. baik. Iya. Terima kasih Pak Jadi Ari. Silakan Bu Trisna. iya, makasih Pak Farma. Baik Pak. Jadi ini memang menarik sekali tadi bahwa kebutuhan protein itu memang kita bedakan ya Pak ya, antara laki-laki dan perempuan, lalu juga kita bedakan antara usia. Jadi sepahaman kami itu apabila mungkin semua yang kita ketahui bersama, eh, laki-laki atau perempuan produktif itu biasanya kan energinya banyak, lalu aktivitasnya juga banyak, Pak. Nah, ini ketika kita konversi dengan tadi standar yang menyatakan kebutuhan protein itu dari berat badan, aktivitas, nah ini juga bisa kita berhitung, Pak. Jadi bukan 8 gram, 80 gram ya, Mhm. atau 0,08 gram per kilogram itu per hari adalah kebutuhan, tidak Pak. Tetapi tadi ini dari sumber yang tadi saya ambil di Permen Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28. Jadi kalau Pak, kalau kita banyak energi yang keluar itu memang hampir rata-rata proteinnya juga harus kita penuhi ya. Mhm. Jadi kalaupun Pak ada beberapa satu informasi bahwa di usia umumnya kan kalau kita yang produktif itu taruhlah usia antara 16, 17 ya kan, atau 20 sampai di 50 ya Pak. Tetapi ada ketika usia di 65 ke atas, 64 itu dia lebih rendah. Nah, ini jadi sebagai konversi saja Pak, bahwa memang ketika di usia-usia produktif itu protein itu lebih tinggi dibanding tadi yang usia tua maupun yang usia di bawah produktif. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi kalau kita ketahui protein, yaitu terutama protein ada hewani, nabati sama ya Pak ya. Mhm. Jadi karena saya kebetulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, nanti kita fokus ya Iya, membahas protein dari ikan Pak. iya. Seperti itu. Kalau saya harapkan sih lebih baik ya semua protein bagus, tetapi di ikan ini ada memang khusus omega 3-nya Oke. yang tidak ada di protein yang lainnya. Tapi Begitu Pak. sebelum kita fokus ke ikan nih, Bu, Baik. menindaklanjuti dari pertanyaan Pak Ari tadi, yang dimaksud mungkin protein seperti apa? Karena selain dari bentuk aslinya, misalnya potongan daging atau potongan ikan, apakah juga baik mengkonsumsi protein dalam bentuk olahan? Misalnya susu berprotein tinggi, atau ada juga kan kalau untuk olahragawan itu atlet-atlet atau orang yang rutin
nge-gym itu biasanya mereka mengkonsumsi pil asam amino misalnya seperti itu. Apakah itu juga baik atau tetap yang lebih baik itu makanan dari sumber aslinya? Tetap ya Pak ya, kita kayaknya semuanya sama, bahwa yang paling baik itu memang dari aslinya. Tetapi kan ada suatu plus minusnya ya, plus minusnya apabila memang kita di suatu tempat memang kekurangan protein itu, kita bisa mencari satu alternatif, kan seperti itu Pak. Jadi kalau boleh tadi berbahasa demografi, berbahasa lokasi juga, ada satu daerah memang yang protein hewaninya itu kesulitan kan gitu ya Pak. Misalnya pegunungan lah. Kalau kami berbicara kelautan, budidaya, lalu juga penangkapan, itu kan sulit Pak. Nah, jadi yang paling kita bisa bantu ya kan, paling kita bantu itu adalah bagaimana kita bisa mendistribusikan protein-protein hewani di satu lokasi yang memang kekurangan, gitu kan seperti itu Pak. Ada juga satu asumsi Pak bahwa protein yang artinya tadi yang sudah diekstrak, yang sudah diolah, itu biasanya memerlukan selain waktu, teknologi, dan biaya yang lebih dibandingkan kita langsung dari bahan bakunya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Sekarang kita ke soal ikan ini, Bu Tisna. Menarik tadi. Berbeda dengan jenis-jenis sumber protein lainnya, ikan ini memiliki kelebihan yaitu asam omega ya. Ya, omega 3. Omega 3 seperti itu. Mungkin bisa lebih dijelaskan lebih luas lagi soal kelebihan dari protein hewani berasal dari ikan ini, Bu Tisna. Iya. Baik Pak, jadi memang Tuhan memberikan kita satu anugerah ya, negara yang memiliki lautan begitu besarnya, hampir 90%. Jadi di sana melimpah satu sumber daya, ikan berikut juga dengan isinya. Nah, apabila kita bisa memanfaatkan itu luar biasa ya Pak ya, yang mana hewan-hewan air atau ikan yang di dalamnya itu bisa kita manfaatkan apabila kita bisa mengelola dengan bijaksana. Kita harus memikirkan kelestariannya. Jadi ketika kita bisa menghasilkan suatu ikan yang luar biasa, ini kita harus bisa juga dengan mengetahui dari kelebihan dari ikan yang ada. Ya, yaitu bahwa protein hewani tadi begitu banyaknya yang bisa dipenuhi, tetapi dibandingkan dengan ikan yang memiliki satu omega 3 dan tentunya vitamin, mineral itu juga ada di dalamnya Pak. Jadi semuanya hampir sama, bisa membantu kita dalam pemenuhan gizi ya, yang selama ini mungkin ada Bapak Ibu mendengar bahwa stunting itu paling kita satu program utama untuk makan ikan. Ya, makan ikan ada di mana-mana. Saya rasa pemerintah juga ikut memberikan satu program gemar ikan ya, sehingga tidak ada lagi kesulitan ya. Ikan itu mudah juga Pak. Selain murah, meriah, kita juga memberikan program makannya pun sudah mudah, mau digoreng, mau dikukus ya kan, atau mau diolah itu sangat mudah bagi kita, baik anak-anak maupun bagi lansia seperti itu. Baik. Ada istilah HPI atau hidrolisat protein ikan. Apa itu, Bu? Baik. Iya. Nah, ini yang menarik, Pak. Jadi kalau sederhananya itu hidrolisat protein ikan memang bahan yang dibuat dari ikan, suatu produk lah, Pak ya. Produk yang untuk konsumsi yang diproses dari ikan. Jadi mau ikan utuh ya atau hewan air lainnya. Terutama mungkin bisa juga ikan-ikan yang tidak konsumsi ya, ikan-ikan konsumsi yang sudah tidak begitu nilainya tinggi ya, kita olah, kita dengan cara menghilangkan dari sebagian utamanya ini lemak Pak, lemak, kadar air, sehingga kita tinggal proteinnya. Nah, protein yang tinggi itulah yang kita harapkan bisa menggantikan protein untuk tubuh kita Pak. Nah, yang mana nanti mudah-mudahan suatu ketika gini Pak, ada satu kondisi bahwa ikan itu melimpah. Nah, ikan itu high risk, ikan mudah busuk. Jadi alangkah baiknya apabila ikan itu kita buat hidrolisat protein ikan. Jadi dalam bentuk tepung
ya, Oke. yang mana nanti sumber daya yang melimpah yang kita olah itu menjadi hidrolisa ikan menjadi satu alternatif. Pertama untuk asupan tadi ya kan bisa ditambahkan fortifikasi ke dalam bahan makanan lainnya. Semacam tepung lah Pak, tepung-tepung seperti di pasaran gitu ya, tepung terigu. Itu Tapi kan ini bisa tepung dibuat ikan apa ya. saja. Tapi Tapi ini ini tepung tepung ikan ikan. Pak. Jadi proteinnya sudah ada di dalamnya. Tidak perlu lagi menambah ikan lagi. Jadi mau pakai jajanan pasar itu pakai itu juga bisa. Nah, itu Pak bisa juga membantu kita tadi angka kecukupan gizi. Tadi sudah disampaikan bahwa kita memerlukan gizi protein harian masyarakat semua usia juga, terutama untuk penanggulangan stunting dan gizi buruk pada anak-anak, dan yang tidak lupa juga khususnya protein asupan bagi ibu hamil dan menyusui. Lalu juga bagi memanfaatkan ikan yang tadi yang saya bilang non ekonomis atau ikan rusa menjadi produk hidrolisa protein ikan yang tentunya memiliki nilai gizi dan nilai ekonomi yang tinggi. Seperti itu Pak. Misalnya, hidrolisa protein ikan. misalnya Bu. Misalnya, ya. Eh, Misalnya, ya gimana Pak? Ya Farhan? misalnya ikan seperti apa? Karena Oh, saya iya. juga sempat tadi baca-baca juga ada ikan sepat air tawar yang dihidrolisa Betul, Pak. dihidrolisat ini ya. Betul. Jadi ini memang sebenarnya semua ikan itu tadi yang non ekonomis bisa kita gunakan. Kebetulan kami Pak, kebetulan di kantor saya adalah memiliki laboratorium, terus teman-teman juga perekayasa. Jadi kita pernah beberapa kali mencoba menggunakan ikan. Nah, ini ada ikan tamban Pak. Pada tahun 2017 kita pernah melakukan bahwa dari ikan tamban itu kita bisa menghasilkan protein yang tinggi 89% Pak. Ya. Lalu dari ikan gabus ini juga saya dari beberapa jurnal juga itu sekitar 21%. Dari ikan nila yang darat ini Pak, yang tawar itu ternyata juga bisa Pak digunakan. Dia 30%. Dari ikan bandeng ini juga hampir sama, sekitar 28%. Lalu tadi Bapak sampaikan ikan sepat ada sekitar 56% kadar protein yang bisa kita hasilkan setelah ikan-ikan tadi ya kan menjadi hidrolisa protein ikan Pak. Seperti itu. Jadi berbeda-beda hasil produknya itu ya, tingkat kadar Betul, proteinnya. Ya, karena setiap ikan mempunyai ciri khas, ciri khusus, apakah dia lemaknya, kadar airnya, dan seterusnya, Pak. Manfaatnya buat tubuh itu seperti apa? Tetap yang lebih baik sumber alami ikan aslinya, atau ini tidak ada bedanya sebenarnya ketika diolah dalam bentuk tepung seperti ini misalnya? Iya Pak, jadi memang kan tadi berasalnya dari ikan segar ya Pak, ikan segar kita ambil filet, artinya kan kita buang kepala semuanya, ya kan. Nah, kadar proteinnya itu biasanya tadi yang setelah kita HPI kan hampir rata-rata di atas produk perikanan. Jadi ada standar nasional Indonesia Pak, yang disebut produk perikanan itu apabila kandungan ikannya di atas 30. Jadi hampir rata-rata bahwa yang kadar protein ikan yang lebih ya Pak ya, di atas 30 malah bisa mencapai tadi ada 80 tergantung ikan yang digunakan itu kaya akan asam amino esensial. Terus dia tepungnya juga tidak berbau, warnanya putih, dia cepat larut dalam air, ya kan, mudah diaplikasikan pada bahan makanan lain sebagai asupan protein yang sangat tentunya berguna bagi tubuh dan juga mudah diserap ini protein ini karena bisa dipecah menjadi senyawa protein berantai pendek, maksud saya ekstrak asam amino, dan yang terakhir tentunya ini alternatif. Kalau biasanya kita menyimpan ikan cepat busuk, tapi kalau kita menyimpan protein ikan ini kita akan bisa menjadi umur simpan yang lebih banyak seperti itu Pak. Ya. Baik, ini kalau teknologinya seperti apa sih Bu, dan sudah berapa lama teknologi hidrolisasi seperti ini ya? Karena saya ingat waktu kecil dulu sama ibu saya suka dikasih minyak ikan. Apa ada kemiripan kira-kira proses produksinya ataupun manfaatnya seperti itu? Iya. Agak berbeda ya Pak ya, karena kalau ini kita ambilkan tadi ikannya dalam bentuk tepung, ya kan Pak ya. Memang kalau di tempat kami, kalau secara teknologi atau ilmu itu di negara-negara lain mungkin ya sudah lebih duluan daripada kita Pak. Tetapi kita juga tidak kalah berusaha inovasi, edukasi gitu ya. Contohnya di kami ini kebetulan saya juga
di Balai Besar ini baru beberapa tahun, tetapi dari informasi teman-teman itu sudah mulai sejak tahun 2000-an, Pak. Ya, Mhm. jadi bagaimana teknologi pengolahan HP ini sudah dilakukan. Memang Pak, paling utama itu adalah yang digunakan itu adalah peralatan. Ya, kemampuan peralatan kita ini memang masih terbatas, apalagi penggunaan APBN. Nah, jadi kita masih menggunakan peralatan-peralatan sederhana bisa digunakan, tetapi alangkah baiknya itu, alangkah tepatnya menggunakan peralatan yang mekanik ya Pak ya, yang cepat lah ya, terutama dalam penggunaan untuk pengeringan ya. Jadi si ikan itu sangat menentukan penanganan bahan baku, utamanya ikannya dulu ya kan, dibuang mudah sih Pak, dibuang kepala, isi perut, dicuci bersih ya kan. Itu Lalu dilakukan terus secara di manual sini ya, Bu ya? bisa Pak, itu Mhm. bisa. Tetapi kalau sekarang sudah canggih Pak, ada alat yang kita masukkan ikan udah tinggal dagingnya saja. Oh ya. Ya kan, sisik tulang itu sudah. Nah itu. Mhm. Jadi ini yang memang masih terkendala, kita memerlukan alat-alat yang mekanik apabila kita ingin mencapai satu volume yang tinggi ya. Mhm. Nah, setelah itu kan diambil dagingnya Pak. Nah, ini memang ada satu teknologi khusus dan memang secara teknis ya, ada leachingnya, ada hidrolisisnya secara enzim. Enzim ini Pak, kita masih bisa menggunakan enzim yang di Indonesia, tetapi juga bisa yang masih impor ini yang harganya agak mahal. Nah, Mhm. nanti setelah itu ada pemisahan fitrat sama padatan, penambahan bahan pengisi atau filler. Nah, terakhir itu sudah jadi bubuk ini, selanjutnya sudah Pak, dari bubuk ini kita spray dryer, freeze dryer, sehingga dikeringkan dengan vakum, serbuknya ditampung dengan plastik, dikemas ya kan, silakan tinggal ditimbang, disimpan dengan baik, sehingga mudah-mudahan tidak kontaminasi dan kontak dengan udara luar. Ini kurang lebih bisa bertahan lama Pak, dalam suhu ruang seperti itu. Mhm. Baik, Ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan ke tingkat berikutnya, Bu Trisna, ini ada komentar juga dari pendengar El Sinta, ada Pak Denny. Dia bertanya, Pak. apakah masih sehat sementara sampah-sampah dibuang ke lautan? Mungkin sungai ya, di sini tidak Iya, disebutkan iya, juga sama Pak Denny. Problem sampah ini, Bu. Kita iya. sudah harus memikirkannya sebelum terlambat katanya. Nah, bagaimana? Kalau menurut Pak Denny itu tadi mempertanyakan apa kesehatannya, dari Kesehatannya apakah Pak ya. ada resiko, karena mengingat kondisinya saat ini kan sudah seperti yang disampaikan Pak Denny ini ya, sudah tercemari oleh sampah, Betul, oleh betul, merkuri dan sebagainya. Nah, dalam betul. proses hidrolasi itu, apakah juga memperhatikan hal-hal seperti itu, Bu? Iya Pak. Jadi kalau menurut saya namanya sampah, semua sama. Mhm. Sampah-sampah itu nanti bahwa mencemari satu lingkungan, baik sungai, laut ya Pak ya. Nah jadi di kami di Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah ada satu program bagaimana kita dalam setahun itu, programnya adalah untuk terkait dengan sampah. Bahwa kita di setiap tahun 1 bulan dalam setahun kita memberikan suatu program kepada masyarakat untuk bersih pantai dan laut Pak ya. Mhm. Jadi ini tidak terus tekanan dimulai dari sungai, pantai sampai laut ya, itu. Jadi sehingga nanti sampah-sampah itu kita bisa untuk dikumpulkan. Nanti di pengumpulan sampah ini biasa kita mengajak kepada masyarakat ditimbang Pak. Sampah ini ditimbang, nanti kita kompensasi. Bisa apakah nanti berbentuk dengan ikan, berbentuk dengan alat, ya Pak, misalnya keranjang sampahnya, atau kita perlu peralatan pengolahan ikannya, dan sebagainya Pak. Nah itu yang terkait dengan sampah. Tetapi yang paling utama untuk HPI, kita adalah mendapatkan ikan yang tadi, bahan bakunya benar-benar ikan yang bersih, sehat Pak. Karena tadi produk akhir, apabila ikannya dari awal tidak baik, dia tidak akan mencapai produk yang maksimal. Artinya ya, produk yang prima. Jadi produk pun yang baik kalau teknologinya, cara penanganannya juga tidak benar, biasanya tidak menghasilkan satu produk yang baik juga, seperti itu Pak. Jadi ada beberapa cara pengolahan ikan yang baik, ini memang merupakan suatu standar.
suatu standar yang memang masyarakat harus ketahui, Pak, seperti Hmm. itu. Jadi selain lingkungan juga yang kita harus perhatikan, harus bersih dari cemaran, ya kan? Lalu juga cara pengolahan ikannya, Pak, untuk membentuk menjadi HPI atau diversifikasi produk olahan lainnya. Ya. Seperti itu. Nah, tadi kan baru sampai tahap menghasilkan tepung ya, Bu ya. Ya. Nah, selanjutnya ini produk apa saja yang sudah kita miliki saat ini, mungkin terkait dengan produk olahan ikan yang kaya akan nutrisi dan gizi ya, yang seperti sudah dijabarkan tadi. Kebetulan juga ada komentar juga mirip juga, ada Pak Kusuma ini, katanya dia bertanya, ada berapa banyak macam produk daging ikan olahan yang telah diriset oleh Kementerian Kelautan RI, kata Pak Kusuma. Iya. Baik, jadi kami sudah mencoba ini biskuit atau cookies, Pak. Kita sudah terapkan juga kepada pengolah UKM biskuit. Jadi kita sudah dengan biskuit ikan lah istilahnya, cookies, sereal, Pak. Sereal, kita juga minuman ya, bubur, susu ikan. Nah, yang sekarang ini kan kekinian saya lihat ini anak-anak jajan sekolah lah, cilok ya, Pak ya. Iya. Ada cilok, lalu juga jajanan pasar. Ini insya Allah, Pak, insya Allah besok tanggal 27 kami membuat kue talam, kue sus, kue bolu kukus, kue sosis yang layaknya jajanan pasar ditambah itu, Pak, dari HPI, hidrolisa protein ikan. Kita akan coba perkenalkan edukasi kepada masyarakat. Nah, besok ada Pak Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pak Budi, yang kemarin baru saja mengisi di El Sinta ini, diundang oleh Bapak Sri Sultan di Jogja untuk mengedukasi dan memperkenalkan, Pak, tadi jajanan pasar dengan produk HPI-nya ya. Jadi ini alhamdulillah, Pak, nanti kita akan coba terus mencoba melakukan satu pengujian misalnya dengan seblak kan gitu nih, Pak. Ini kan seblak ini juga, nah seblak di dalamnya kan ada kerupuk. Nanti kerupuk kita coba dengan HPI. Lalu juga ada mie ya. Nah, pokoknya insya Allah nanti berbahan baku yang tepung-tepung gitu kan, kita akan alihkan, kita akan coba memperkenalkan dengan tepung hidrolisa protein ikan, Pak. Seperti itu. Ini menarik sekali, Bu Trisna, karena saya sendiri jujur tahunya selama ini bahwa produk olahan ikan itu bakso ikan aja. Ternyata oh iya. ternyata ini diolah menjadi produk-produk yang ya populer ya, yang Baik. ngepop saat ini ya, seperti yang Ibu sebutkan tadi, cilok, makanan-makanan anak-anak di sekolah dasar ya, terus kerupuk apa segala macam. Dan ini kalau menurut saya tidak akan membunuh UMKM yang memproduksi produk-produk itu nantinya. Hanya men-switch bahannya saja seperti itu ya, Bu ya. Dari bahan yang kita nggak jelas dari apa asalnya, ini diolah dari bahan hasil HPI seperti itu ya. Nah, betul, cuma bagaimana dengan harganya, Bu? Apakah itu juga bisa menyentuh atau bisa bersaing dengan bahan-bahan dasar untuk membuat makanan-makanan olahan itu nanti di pasaran? Misalnya pedagang bakso atau pedagang seblak gitu loh, mengolah kerupuknya menggunakan bahan HPI ikan berprotein tinggi ini ketimbang sebelumnya menggunakan tepung biasa misalnya. Apakah cost-nya akan menjadi lebih besar buat mereka atau justru bisa lebih murah? Ya. Nah, ini Pak, kemarin juga ada diskusi yang menarik dengan pimpinan bahwa ada suatu bahan baku diolah itu tentunya memerlukan satu energi, waktu, ya kan ya Pak ya. Lalu juga tentunya peralatan yang digunakan. Otomatis berbicara analisa usaha, ini ada penambahan. Tetapi pemerintah nanti insya Allah akan, setelah kita memperkenalkan dan mengedukasi serta bisa memproduksi, kita akan coba bantu terkait dengan harganya. Ya, jadi kita tidak akan mudah-mudahan kita akan ketemu satu komposisi, ya kan, bahwa misalnya harga tepung terigu gitu kan, kita tidak akan jauh dari harga yang memang beredar di pasaran. Nah, apabila nanti masyarakat belum mengetahui, ya Pak ya, kita akan melakukan satu sosialisasi lah, yang gencar, yang masif gitu kan. Lalu kita juga akan memberikan suatu, mudah-mudahan nih Pak, apabila APBN siap, memberikan satu perkenalan icip-icip kah, atau produk-produk yang bisa kita perkenalkan secara gratis dulu, ya kan. Nah, sehingga nanti apabila kalau sudah masyarakat kenal, tahu dan mau membeli, insya Allah Pak,
nanti ada penerap namanya UMKM yang juga bisa memproduksi secara masif dan massal sehingga nanti biaya produksinya itu tidak akan mahal gitu. Nah, insya Allah nanti akhirnya akan menghasilkan suatu produk juga yang bisa diterima di pasar seperti itu, Pak. Nantinya jika semua tercukupi ya kebutuhan Ya, gizinya Pak. melalui cara Insya seperti Allah. itu, maka bonus demografi kita di tahun 2045 mendatang ini bisa menjadi generasi emas ya Bu ya. Amin, insya Allah ya Pak. Mhm, Yang mudah-mudahan masyarakat itu tahu bahwa kebutuhan protein, terutama dari ikan itu memang sangat-sangat membantu mhm. seperti itu. Dan ini juga nanti Ya, bisa dikombinasikan dengan apa menu makan sehat bergizi itu iya ya, Bu betul ya. ya. Snack, camilan, kuliner kan gitu ya Pak Mhm. ya. Silakan Pak. Iya, nggak Ya harus bisa. makanan dari sumber aslinya, tapi ada makanan alternatif lain seperti kerupuk yang tadinya kita makan. Mungkin anak suka makan kerupuk, tapi kita nggak Betul Pak. tahu tingkat bagaimana kualitas Ya. bahannya. Ini diproduksi melalui HPI ikan berprotein tinggi ya, Ya, seperti itu ya Bu. ya, boleh sedikit aja Pak. Ini ada di luaran tuh ada fakta atau mitos sih katanya makan ikan nih Pak. Mhm, Makan ikan gatel, ada yang bilang makan ikan cacingan, ada yang mhm, bilang makan ikan nanti bau amis. Nah, itu dari mitos-mitos seperti itulah Pak. Kita mau memberikan satu edukasi bahwa itu tidak benar gitu loh. Bahwa ikan itu kaya gizinya, proteinnya gitu kan. Nah, mari kalau memang ada masyarakat yang makan ikan tuh lihat bentuk ikannya ya Pak, melihat bentuk ikannya itu jijik, takut ya tadi yang seperti mitos tadi ya makanya kita coba ya tetap dengan protein ikan kita rubah bentuknya, diversifikasi produknya Pak. Sehingga tadi anak-anak sudah tidak takut lagi melihat bentuk ikan tapi sudah makan bakso, nugget kan mhm, seperti itu, jajanan-jajanan seperti biasa lah Pak. Insya Allah jadi yang misalnya belum berani melihat makan ikan langsung, kalau sudah bentuknya berubah tetapi itu adalah ikan, nah ini kita bisa tercukupi seperti itu Pak. mhm. Nah, Ya, kira-kira yang ke depannya eh, produk apa lagi yang mungkin bisa jadi inovasi selain yang tadi Ibu sebutkan tadi? Apakah ada rencana tertentu? ya, ada Pak, namanya anak-anak sekarang itu luar biasa. Tadi karena makan ikan gitu kan, ya Mhm, mudah-mudahan stunting itu udah nggak ada. Mereka itu IQ-nya tinggi, itu apapun mereka akan mencoba. Jadi yang sekarang ini mudah-mudahan produk yang tidak mungkin terkait dengan makanan pangan akan kita coba gantikan dengan bahan baku ikan, Pak. Ya, mhm, karena kita begitu luasnya ikan, jadi kalau kemarin terdengar banyaknya ikan tetapi cold storage atau tempat penyimpanannya itu sulit ya Pak ya, terbataslah kasarnya. Kita bisa membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Salah satu menyelesaikan masalahnya itu adalah ikan kita rubah, ya kita olah menjadi tadi tepung ya. Setelah itu kita rubah menjadi makanan-makanan dulu lah yang anak-anak itu karena sumber tadi yang menjadi emas itu tahun 2024 generasi emas itu kan dimulai dari ibu-ibu hamil yang nanti melahirkan anak-anak menjadi penerus bangsa ya kan. mhm, Nah, itu yang kita berikan satu perlakuan khusus ya untuk mereka makan ikan itu tidak menjadi masalah. Bentuk-bentuknya kita sesuaikan yang cantik-cantik sesuai anak-anak. Lalu nanti saya tidak tahu ke depan. Misalnya ya ke depan ini sudah banyak ikan-ikan impor itu nanti kita gantikan lah Pak. Ikan mhm, kita juga tidak kalah pentingnya. Salmon misalnya impor, kita ikan kembung itu udah sama, omega 3-nya ikan kembung itu udah sama dengan salmon. mhm, Jadi insya Allah barang-barang impor yang dari ikan ya kan masuk ke Indonesia kita akan gantikan. Lalu produk-produk yang ready to eat, ready to cook ya Pak ya bagi kita ibu-ibu sudah siap gitu. mhm, Insya Allah nanti teman-teman saya rasa kita bekerja sama, sinergi, koordinasi tidak hanya dari pemerintahan pusat, daerah, akademisi Pak, ya peneliti-peneliti, lalu juga stakeholder atau pengolah-pengolah, pemasar ya, pengolah UMKM, menengah besar, lalu juga pemasar, kita bekerja bersama-sama saling bersinergi. mhm, Sehingga yang tadi kita harapkan produk ikan sudah bisa kita olah menjadi produk-produk yang nantinya disukai masyarakat banyak. mhm. Dengan teknologi yang kita punya saat ini dengan peralatan dan SDM yang kita punya saat ini, seberapa besar sih produk ini yang sanggup dihasilkan pada saat ini? Iya.
Jadi insya Allah Pak, SDM alat ya kan ini juga harus ketergantungan daripada bahan bakunya ikannya Pak. Jadi kesiapan ikan apabila misalnya ikan pada saat musim barat tuh biasanya ombak tinggi, jadi nelayan tidak melaut. Jadi pada musim timur nih yang sekarang begitu banyaknya ikan ya didaratkan di suatu wilayah, ya kita harapkan bahwa setelah diserap untuk konsumsi domestik ya, lalu kita juga alokasikan untuk ekspor ya, sisanya kita bisa pemenuhan gizi masyarakat melalui ketersediaan makanan ya. Jadi mudah-mudahan dengan makanan ikan tadi ya, yang ikan mudah-mudahan bisa sehat kuat ya, lalu juga cerdas. Ini ikan-ikan yang tidak terserap Pak tadi kita manfaatkan untuk produk ya. Nah ini hanya berapa persennya, ini kurang lebihnya kita memang pemerintah ingin bahwa produknya bermutu semuanya bisa untuk ekspor. Jadi mutunya pun kita konsumsi bisa juga domestik dengan kualitas ekspor ya, tidak yang selama ini terdengar kita hanya makan ikan-ikan yang rusak gitu, itu tidak. Jadi ini memang kita harus saling membahu, SDM juga harus teknologinya bisa menyempurnakan sehingga hasil ikan yang didaratkan itu juga bermutu baik. Tidak hanya dikonsumsi yang baik, baik di ekspor maupun di dalam, tapi juga untuk pemenuhan gizi masyarakat. Nah, insya Allah kalau memang semuanya bisa makan ikan ya dengan yang utuh itu lebih baik, tetapi ada solusinya juga apabila bagi masyarakat yang masih enggan makan bentuk ikan utuh, bau amis dan seterusnya, malas mengolah, itu bisa menjadi HPI. HPI itu juga sama dengan ikan, daging ikan, seperti itu Pak. Iya, ada beberapa pertanyaan juga ini di media sosial El Sinta. Ada dari YouTube dari Pak Haryo. Dia bertanya katanya sejauh mana anak bisa cerdas dan EQ-nya jadi baik dengan mengkonsumsi protein ikan. Bagusan mana digoreng atau dikukus masaknya? Itu dari Pak Haryo ya. Ada juga dari Instagram dari akun @_Sirnau ya, saya nggak tahu bacanya gimana nih, SHRRNAU, kira-kira seperti itu, mungkin Sirnau kali ya bacanya. Halo, mau tanya, untuk anak 2 tahun bagusnya makan ikan apa ya? Apa benar salmon dan kembung lebih banyak manfaatnya ikan kembung? Mohon jawabannya. Lalu ada Pak Kusuma bertanya lagi nih ya, setelah tadi bertanya soal ada berapa banyak produk olahan daging ikan, ini dia bertanya lagi, bagaimana dengan produk olahan udang yang telah dibudidayakan di Kebumen, Jawa Tengah itu, Bu, katanya. Silahkan dijawab, Bu Trisna. Baik, jadi kalau saya sih merekomendasi itu produk digoreng atau dikukus ya. Saya juga manula nih, jadi ya mestinya dikukus Pak, karena kalau digoreng itu masih ada minyak. Nah ya kan, kalau minyak yang digorengnya, yang digunakannya juga minyak yang memang benar satu kali bagus, itu sih sebenarnya juga alternatif Pak. Tetapi kalau boleh saya sarankan itu dikukus, karena tadi minyak juga kalau kita banyak menggunakan ya tidak baik, terutama untuk anak-anak. Dan selanjutnya juga untuk ikan apa tadi, kalau boleh saya juga mempromosikan ikan kita yang lokal, yang tidak kalah. Ikan salmon itu adalah ikan impor ya. Bolehlah kita gunakan produk lokal kita dulu ya kan, dari harganya pun mungkin ya lebih murah ikan kita. Jadi saya insya Allah yakin kepada semua teman-teman peneliti ini juga sudah meneliti ikan kembung adalah lebih baik dari salmon. Silahkan dicek omega 3-nya Pak. Nah, itu lalu juga tadi produk-produk udang itu juga tidak kalah Pak, karena ikan udang adalah sejenis ya. Ini adalah hewan air yang berada di di laut atau di budidaya. Itu semuanya juga bagus. Udang ini selain tadi dikonsumsi segar, itu kita sudah bisa untuk menjaga mutunya kita bekukan Pak ya. Tadi di dalam suhu dingin, lalu juga kita bisa olah ya kan, bosan dengan ikan itu kita kasih tepung Pak, bridit namanya,
kita kupas ya kan, kita kulitnya, lalu potong kepala, itu juga bagus Pak. Biasanya permintaan ekspor itu juga sesuai negaranya. Itu udang juga banyak permintaannya, dan juga udang banyak Pak bisa diolah hampir sama dengan ikan. Seperti itu. Jadi kita bisa ambil udang di blender ya Pak ya. Bakso udang kan sama Pak. Bakso ikan, bakso udang, ya bakso cumi itu sama semua. Ikan, udang atau cumi dibersihkan, diambil dagingnya, kita blender, kita tinggal olah. Cara membuatnya sama seperti bakso, nugget dan yang lainnya seperti itu Pak. Atau pisang goreng mungkin ya Bu ya, dengan tepung HP Nah, ini. nanti ada inovasinya Pak. Betul. Pisang goreng pakai sambelnya sambal teri, sambal ikan Pak. Iya. Luar biasa, sambal roa apalagi Pak. Nah, ikan roa ya. Itu. Baik. Bu Trisna, ada telepon lagi nih, ada Ibu Dinda di Bogor. Kita sapa dulu ya Ibu Dinda. Halo, selamat sore Bu Dinda. Selamat sore Bung Parma. Ya, silakan Bu Dinda. Ya, selamat sore Ibu. Dengan Ibu siapa Bung Parma? Ini dengan Ibu Trisna ini dari KKP. Ibu Trisna, mohon maaf. Dari tadi dengar tapi lupa nama Ibu. Selamat sore Ibu. Iya, iya Bu Dinda, Bu Ning ya. Dari opening tadi saya dengar soal ikan, dan kebetulan saat opening itu saya lagi makan dengan ikan goreng Ibu. Wow. Alhamdulillah. Enak sore-sore Terima begini kasih. emang, Bu Enak Dinda. ya Bu, pakai Ikan sambal apa, ya Bu? Bu. Ikan apa Bu? Sambal pakai lalapan begitu, dan ini baru selesai. Ikan kembung Bu, bukan? Bukan, ikan apa ya, kebetulan kemarin ada keluarga mancing terus dibawain tuh ikan apa, saya nggak ngerti, pokoknya ikan aja. Iya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi Enak ya, dalam Bu. keluarga ini no problemo nih kalau soal ikan Bu. Iya. Tapi ya itu cuma sebatas digoreng atau dipanggang, dibakar. Oh, dibakar. Jadi kalau di sayur apa sebagai dan di pepes, oh ya pepes juga, anak saya juga suka tuh pepes ikan. Ya, di steam Bu, di steam enak loh Bu. Kerapu di steam. Oh gitu. Iya, iya, iya. Pedas itu pedasnya, padahal dia baru kelas 5 SD tapi dia suka di ikan pepes tuh. Kayak Baik. emak gitu. Baik, Jadi baik. kalau soal ikan, nah yang jadi pertanyaan Ibu, bagaimana tadi kalau yang goreng mungkin sudah ditanya tadi, ada ya satu bapak tanya ya. Nah, bagaimana dengan yang dibakar? Itu proteinnya bagaimana? Karena hobi kami itu ikan bakar begitu, selain memang digoreng. Tanggapannya ya, Ibu Trisna, Bung Parman, Iya, terima baik. kasih. Selamat sore. Baik, selamat sore Bu Dinda. Selamat Terima sore, kasih Bu Bu Dinda. Dinda. Nah, ini Bu Dinda, Iya. dibakar itu bagaimana? Mungkin saya mau nambahkan, ikan laut dengan ikan tawar dibakar sama-sama nggak nilai proteinnya? Iya, iya Pak. Tadi kalau sama-sama proteinnya, masing-masing ikan laut saja sudah berbeda, apalagi dengan ikan tawar kan gitu ya Pak. Iya. Karena tadi masing-masing spesifik ikan itu memiliki satu kandungan yang berbeda, tapi tidak jauh lah ya antara protein, kadar lemaknya, airnya dan seterusnya. Nah, bagi untuk kuliner yang kita mau memasak apa gitu, memang ini masyarakat kita ini, terutama saya lihat memang paling mudah itu dibakar ya Pak ya, karena dibakar. Cuman kalau boleh saya sarankan, dibakarnya juga jangan sampai gosong-gosong gitu loh Pak. Iya. Nah itu tuh ada senyawa yang nanti bisa mengganggu lah kesehatan kita. Karbonnya itu ya Bu ya. Karsiogenetik, ya. Karsiogenetik itu dia informasinya menurut kedokteran bisa memicu kanker seperti itu Pak. Karena terlalu lama dibakar seperti itu. Jadi sebaiknya tadi di steam seperti itu. Tetapi kalau memang suka ya jangan terlalu sampai gitu kan. Sekedarnya saja lah, sekedarnya saja seperti itu. Yang penting dapat aroma smoky-nya aja ya. Aromanya. Sekarang banyak ada aroma-aroma yang asap kan begitu Pak. Bakar itu sudah banyak seperti itu. Ya. Baik. Terakhir mungkin Bu Trisna, apa nih imbauan Iya, Pak. Ibu bagi masyarakat agar program Iya. peningkatan protein dan gizi dari konsumsi ikan ini bisa terpenuhi? Iya, ya, saya Bismillah saja ya bersama teman-teman seluruh jajaran nih tentunya ya, kita berkoordinasi menghimbau kepada masyarakat ya, syukur-syukur yang memang sudah paham, kalaupun yang tidak paham, mari kita bersama-sama merubah pola pikir ya, bahwa makan ikan itu sehat, kuat, cerdas. Tadi sudah disampaikan protein, mineral, vitaminnya luar biasa. Saya khususkan juga kepada masyarakat, terutama ibu-ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak
balita itu harus banyak makan ikan, dan diversifikasi olahan ikan. Tentunya juga kami memperkenalkan hidrolisa protein ikan. Jadi sehingga tadi harapan kita generasi ya mendatang itu memang sudah tidak ada lagi generasi yang stunting, Pak. Ya, gizi buruk tidak ada, kita IQ-nya tinggi, ya kan? Sehingga insya Allah tadi Pak Farma menyampaikan bonus demografi tahun 2024, mudah-mudahan kita bisa menjadi generasi emas. Demikian Pak. Baik. Harapan Baik Bu Pak. Trisna, terima kasih sudah bersama Elsin tadi. Kesempatan sore ini sungguh sangat mencerahkan. Alhamdulillah, terima Iya. kasih banyak. Saya juga sudah bergabung bersama Elsinta. Selamat Terima sore kasih Pak. Bu Trisna ya. Ya, mari selamat sore. Salam sehat, salam Salam kuat sehat Bu semuanya. Trisna. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian Talk Highlight bersama Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Dr. Trisna Ningsih. Talk Highlight.